Yamaha sepertinya sudah menjatuhkan pilihan untuk skuadnya di 2027. Alasan kuat, rasional, dan paling masuk akal memang pilihannya yang ini, Adik Rossi, karena dirasa sangat cocok dengan kebutuhannya. Tapi apakah sudah sah? Dan apa yang membuat Luca Marini cocok di Yamaha? Dan juga ada Honda yang sekalian bersih-bersih nih, dan siap membuang dua pembalap utamanya, Luca Marini dan juga Joan Mir. Waduh, tapi kenapa? Dan ada Toprak yang memahami kenapa temannya Fabio Quartararo memilih pindah ke motor lain. Emang rada belak-belakan sih kalau Toprak di depan media. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Keberhasilan sebuah tim tidak lagi ditentukan semata oleh kecepatan pembalap, melainkan oleh kemampuan membangun sinergi antara performa di lintasan dan arah pengembangan teknis. Dalam konteks ini, Yamaha tengah berada pada fase penting. Bukan sekedar mengejar hasil jangka pendek, tapi melakukan rekonstruksi menyeluruh terhadap proyek mereka. Pada titik inilah keputusan Yamaha menjadi semakin jelas arahnya. Mereka tidak hanya mencari pembalap, tapi mencari aset. Dan dalam kerangka tersebut, Luca Marini muncul sebagai profil yang paling mendekati kebutuhan tersebut. Marini telah membangun reputasi sebagai pembalap yang mampu bekerja dalam kondisi yang tak ideal. Pengalamannya bersama Honda menjadi bukti nyata. Di tengah keterbatasan performa motor yang kerap dianggap tertinggal dari para rival, dia tetap mampu menunjukkan konsistensi, kedisiplinan, serta pendekatan kerja yang sistematis. Lebih dari itu, dia berperan aktif dalam proses pengembangan, memberikan umpan balik yang tidak hanya detail tapi juga relevan secara teknis. Dalam banyak kasus, pembalap cepat belum tentu mampu menjelaskan apa yang terjadi pada motor. Marini justru menonjol pada aspek tersebut. Dia mampu menerjemahkan sensasi di lintasan menjadi bahasa teknis yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh para insinyur. Kemampuan inilah yang menjadikannya bukan sekedar pembalap, tapi bagian integral dari proses pengembangan. Dan inilah yang sangat dibutuhkan Yamaha saat ini. Yamaha menyadari bahwa tantangan utama mereka bukan hanya soal kekurangan kecepatan, tapi stagnansi dalam evolusi teknis. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pembalap dengan pendekatan metodis dan analitis menjadi sangat krusial. Marini, dengan rekam jejaknya, telah membuktikan bahwa dia mampu bekerja dalam proyek jangka panjang, bahkan ketika hasil instan tidak selalu tersedia. Lebih jauh lagi, Yamaha tampaknya telah mengambil keputusan strategis. Mereka bersedia mengorbankan sedikit kecepatan murni demi mendapatkan stabilitas dan arah pengembangan yang lebih jelas. Dalam kerangka ini, Marini bukanlah kompromi, melainkan investasi. Jika dibandingkan dengan Jorge Martin, perbedaan karakter keduanya justru menjadi nilai tambah. Martin membawa agresivitas, kecepatan, dan dorongan untuk meraih hasil maksimal dalam waktu singkat. Sementara itu, Marini menghadirkan keseimbangan melalui pendekatan yang lebih terukur. Dia tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses yang mengarah ke sana. Kombinasi ini, apabila didukung oleh pengembangan motor yang tepat, berpotensi menciptakan ekosistem yang ideal. Satu pembalap mendorong batas performa, sementara yang lain memastikan bahwa setiap langkah pengembangan memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan. Namun penting untuk dipahami bahwa keberhasilan strategi ini tetap bergantung pada satu faktor utama, evolusi Yamaha M1 itu sendiri. Jika motor mampu berkembang secara progresif, maka kontribusi Marini akan menjadi semakin terlihat signifikan. Dia akan menjadi katalis yang mempercepat proses transformasi teknis. Sebaliknya, jika perkembangan berjalan lambat, peran Marini justru akan semakin penting dalam menjaga agar proyek tidak kehilangan arah. Disinilah nilai strategisnya semakin terlihat. Dalam kondisi sulit sekalipun, Marini terbukti mampu menjaga konsistensi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan. Dia bukan tipe pembalap yang bergantung sepenuhnya pada performa motor, tapi mampu beradaptasi dan tetap memberikan nilai tambah. Keputusan Yamaha untuk menjadikannya target juga mencerminkan perubahan filosofi yang lebih luas. Mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan daya tarik historis atau nama besar untuk menarik pembalap, melainkan mulai membangun pendekatan berbasis kebutuhan nyata. Dalam hal ini, Marini dipandang sebagai solusi, bukan sekedar pelengkap.
Jika pada akhirnya Luca Marini benar-benar menjadi bagian dari proyek Yamaha dalam beberapa musim ke depan, maka hal tersebut bukan sekedar perpindahan pembalap biasa. Ini adalah pernyataan strategis, sebuah penanda bahwa Yamaha telah mengidentifikasi masalah utamanya dan memilih solusi tepat untuk mengatasinya. Dengan kata lain, Marini bukan hanya cocok untuk Yamaha, dia adalah representasi dari apa yang sedang Yamaha cari. Stabilitas, kecerdasan teknis, konsistensi, dan kemampuan untuk membangun, bukan hanya memanfaatkan performa motor. Dalam fase rekonstruksi aset seperti inilah yang justru menjadi pembeda. Berita kedua, dari sisi Honda, nampaknya Honda sudah gerah dengan Joan Mir karena jumlah DNF-nya sangat banyak. Situasi Joan Mir bersama Honda kini semakin sulit. Bukan lagi soal performa sesaat, tapi akumulasi masalah yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang dan mulai mencapai titik jenuh. Dari sudut pandang Honda, angka-angka yang ada sudah cukup menjelaskan. Sejak bergabung, Mir telah mencatatkan puluhan gagal finish, dengan mayoritas disebabkan oleh kecelakaan. Ini bukan lagi insiden sporadis, melainkan pola yang berulang. Memasuki musim 2026, situasi tersebut tidak menunjukkan perbaikan. 3 awal balapan berakhir dengan 3 kali gagal finish. Dalam konteks MotoGP, tren seperti ini hampir selalu berujung pada evaluasi serius, bahkan keputusan besar. Di Austin, Mir kembali menunjukkan pendekatan yang sama, agresif, menekan batas, dan berusaha menembus posisi depan. Namun hasilnya tetap sama, jatuh. Yang menarik, dia tidak menyangkal pendekatan tersebut, seolah menyadari bahwa hanya dengan cara itu dia bisa mencoba bersaing dengan motor yang ada. Bagi Honda, kondisi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, Mir adalah pembalap dengan kualitas dan status juara dunia. Namun di sisi lain, tingkat resiko dan inkonsistensi hasil menjadi beban bagi proyek tim secara keseluruhan. Tidak mengherankan jika di balik layar Honda mulai menyusun ulang rencana masa depan. Nama Fabio Quartararo disebut semakin dekat untuk musim 2027. Sementara talenta muda seperti David Alonso juga mulai masuk dalam radar. Dengan komposisi tersebut, ruang di dalam tim menjadi semakin terbatas. Kontrak Mir yang mendekati akhir membuat posisinya berada dalam tekanan, bukan lagi prioritas utama. Di titik inilah situasi mulai terlihat seperti perpisahan yang tak terucap. Honda tidak secara eksplisit menutup pintu, tapi arah kebijakan mereka menunjukkan bahwa Mir perlahan tersingkir dari rencana jangka panjang. Namun, di tengah ketidakpastian ini muncul peluang baru. Davide Brivio, sosok yang pernah membawa Mir meraih gelar juara dunia bersama Suzuki, dikabarkan siap membuka jalan di proyek baru. Melalui tim Trackhouse yang berafiliasi dengan Aprilia, Brivio tidak melihat Mir sebagai opsi cadangan, melainkan sebagai fondasi untuk membangun kembali. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan rekam jejak yang sudah terbukti. Pada akhirnya, situasi ini lebih dari sekedar potensi transfer. Bagi Honda, ini adalah keputusan untuk beralih arah. Sementara bagi Joan Mir, ini bisa menjadi kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa dia masih memiliki kapasitas sebagai pembalap papan atas, asal berada di lingkungan yang tepat. Berita ketiga, ada Toprak nih yang memahami kenapa Quartararo nggak betah di Yamaha. Tapi kalau ditarik sedikit ke belakang, ada satu cerita menarik yang jarang dibahas. Keputusan ini ternyata tidak lepas dari dorongan halus para netizen termasuk dari Indonesia. Selama beberapa musim terakhir di Superbike, Toprak bisa dibilang sudah menyelesaikan misinya. Gelar juara, kemenangan demi kemenangan, hingga status sebagai salah satu pembalap paling dominan di era modern, semuanya sudah dia dapatkan. Bahkan namanya kerap dibandingkan dengan legenda seperti Jonathan Rea. Tapi justru di titik itu muncul satu rasa, yaitu kurang. Dan menariknya, rasa kurang itu bukan hanya datang dari dalam dirinya sendiri. Di media sosial, terutama di kolom komentar, nama Toprak hampir selalu diikuti dengan satu kalimat yang sama. Kapan pindah ke MotoGP? Pindahlah sekarang. Bahkan tidak sedikit komentar bernada menantang, seolah-olah pencapaiannya di Superbike belum cukup sah kalau belum dicoba di kelas utama. Netizen Indonesia termasuk yang paling vokal dalam hal ini. Dari YouTube, Instagram, sampai forum MotoGP, komentar seperti Toprak jago sih, tapi coba di MotoGP dulu. Atau kalau berani, pindah ke MotoGP. Terus bermunculan. Awalnya mungkin hanya candaan atau bentuk baca bagaimana pembalap Prancis itu bertahan dengan motor yang sama. Dia belajar, tapi sekaligus menyadari betapa sulitnya situasi tersebut. Dan disinilah titik pentingnya.
Frustasi yang selama ini terlihat dari Quartararo kini menjadi masuk akal. Apa yang dulu mungkin terlihat sebagai keluhan, kini terbukti sebagai realitas yang dirasakan oleh pembalap lain. Ketika akhirnya Toprak berhasil menyalip Quartararo, itu bukan karena motor tiba-tiba menjadi lebih baik, tapi karena kondisi balapan yang berubah. Namun bahkan setelah itu, masalah utama tetap ada pada motor, yang terasa semakin berat dan fisikal seiring berjalannya balapan. Pernyataan tentang Goldwing pada akhirnya bukan sekedar metafora, itu adalah simbol bahwa Yamaha saat ini kehilangan identitasnya sebagai motor yang lincah dan presisi. Dalam konteks ini, sulit untuk tidak memahami posisi Quartararo. Pembalap dengan gaya agresif dan pengalaman panjang saja kesulitan, dan kini pembalap lain merasakan hal yang sama. Maka keinginan untuk mencari jalan keluar adalah sesuatu yang logis. Pada akhirnya, pengalaman Toprak menjadi validasi. Bahkan masalah Yamaha bukan persepsi individu, melainkan kenyataan kolektif. Dari situlah, frustasi Quartararo tidak lagi terlihat sebagai reaksi emosional, melainkan respon rasional terhadap situasi yang tak kunjung baik.